Sama bagi kita semuanya. Sama segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, perkataan hidayah. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kami menolak dan bukan daripada Engkau, kami dalam Yesus pindah surga. Serta iblis orang-orang tidak berkenan kepada ibadah kami. Kami menolak dalam nama Yesus. Dalam kuasa dan Tuhan yang berkuasa atas ibadah ini Tuhan. Dan dalam nama Yesus. Salam bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kita semuanya yang sudah hadir. Pembilangnya 7.000 karena Pastor bilang 1/1000 yang masuk surga itu 1/1000. Bahkan ada yang bilang semakin lebih ketat lagi kompetisi masuk ke surga ya. Makanya harus berlomba-lomba. Puji nama Tuhan, bulan Januari ya masih tetap di awal. Jadi basicnya kita ini ada karena firman. Firman itu adalah roh dan hidup. Waktu saya ikut seminar yang dipimpin oleh Pastor Baru Korman, kan itu kan rasul, ya ini jadi pelajaran buat kita. Biarpun contohnya yang lainnya belum sekolah Alkitab, tapi kalian bisa menjadi murid yang baik di gereja, ya. Jadi kan ada lima besti, ya 5, ya. Perusahaan Tuhan Yesus itu gereja. Yang Yesus fokus di bumi itu gereja. Gerejanya Tuhan Yesus itu adalah gereja yang isinya orang kudus, orang saleh, yang melakukan firman Tuhan seperti yang Kisah Rasul catat di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 46. Dan Tuhan menambahkan jiwa baru di ayat yang ke-47. Itu gereja Tuhan Yesus. Jadi kalau dia bukan kategori itu, dia bukan gereja Tuhan Yesus. Nah, gitu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu fokusnya hanya kepada gerejanya. Perusahaan Tuhan Yesus itu hanya gerejanya. Karena di dalam gerejanya itulah, artinya di dalam kumpulan, bukan bangunan ya. Bukan bangunan. Ya. Yaitu orang-orang yang sudah selamat, sudah terima Yesus, sudah lahir baru, sudah menjalani kehidupan baru, dan sudah jadi murid Kristus yang tekun dalam pengajaran. Tekun dalam pengajaran artinya belajar dan menjadi pelaku firman. Kedua, tekun berdoa, persistence to pray, and then tekun dalam berfellowship, fellowship sendiri dengan Tuhan. Kalian sendiri ya, anak-anak kami harus punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Nah, seperti mami papi kan menyembah sendiri, memuji Tuhan Yesus sendiri, renungan firman sendiri, baca firman sendiri itu di rumah setiap hari, mau sambil kerja sambil belajar, ya. Bisa nggak bisa, ngerti, pokoknya itu harus dilakukan, ya. Bersatu sehati untuk tujuan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tadi ya, udah tadi berdoa seperti itu, ya. Terus bersama-sama berdoa, bersama-sama memberi apa yang bisa kita beri, ya. Kalau orang kaya dia pasti menjual harta, dia kasih ke gereja untuk pekerjaan Tuhan, dan gereja membagi-bagi. Ya, contohnya bangun sekolah sekian miliar, bangun gereja sekian miliar, contoh. Ya, terus kita yang bukan konglomerat kaya kan, kita banyak Tuhan kasih nafas kita, talenta kita, tenaga kita, pikiran kita, pendidikan kita, ya. Terus talenta kita dalam hal kebudayaan
gereja, ya di dalam maupun di luar gereja. Jadi untuk saat ini, ya kita secara pribadi, saya secara pribadi tidak bisa menilai gereja yang lain, ya. Dan untuk gereja kita sendiri, kita lihat kita ini udah gerejanya Tuhan Yesus belum? Kalau kita sendiri belum jadi gerejanya Tuhan Yesus, mana bisa kita bilang gereja orang lain? Ya, itu saja. Jadi apa yang saya lakukan, Tuhan, saya harus lakukan apa yang firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 2. Selain saya, siapa lagi kalau sudah ada ini? Apalagi yang harus kami lakukan? Banyak lagi yang bisa kami lakukan untuk Tuhan Yesus di tempat ini maupun di luar tempat ini, ya, maupun di pelayanan kita nanti masing-masing. Kan Bapak ini kan ada pelayanannya, ya. Kami juga ada pelayanan di luar GPPS Blessing, ya. Selagi Tuhan membuka pintu, kita melayani Tuhan. Jadi seperti itu, ya. Jadi apakah saya nggak bisa nilai kalian tenang di sini. Saya nilai saya ini melakukan nggak firman Tuhan yang dikasih Kisah Rasul 2. Saya punya nggak? Saya lakukan itu nggak? Kalau saya nggak punya dan saya nggak lakukan, saya bukan gereja Tuhan. Tuhan itu hanya fokus sama gerejanya. Gerejanya isinya murid. Matius 28, Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Apa pesannya? Apa pesan Tuhan Yesus sama guru? Jadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi semua peserta kebaktian yang ada di gereja saudara dan gereja saya, suruh mereka jadi murid Yesus. Kita tidak bisa suruh orang lain jadi murid Yesus sebelum kita sendiri jadi murid Yesus. Yang nanti katakan amin. Kalau yang lain tidak mau, kita saja sudah, maka Tuhan tertuju kepada kita, selesai. Itu saja. Terus nanti jadi murid apa? Ya itu yang Kisah 2 itu. Ya, kalau nggak ngerti juga, coba lihat apa yang dilakukan murid. Kan dipanggil Yesus. Lihatlah 12 itu, jadi murid Yesus tertentu. Kemana Yesus pergi, kemana Bapak Gembala pergi, kemana hamba Tuhan pergi, ikutlah sama dia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Bapak Gembala, lakukan kayak simbol itu. Bapak Gembala yang ke sawah, dia ke sawah. Bapak Gembalanya nyangkul, dia nyangkul. Itu, rupanya gitu. Pelayanan itu bukan di gereja, semua dikerjakan. Ya, seperti itu. Ya, berdoa ya berdoa. Ke rumah Yesus itu, ke rumah-rumah ngapain? Ke gereja-gereja ngapain? Menginjil, mengajar, mengusir setan. Ketemu orang banyak apa? Memberkati, kasih makan, dilayani. Murid-murid juga seperti itulah murid. Do what your teacher do. Ya, jadi kita tidak bisa lihat Yesus. Ya, Yesus harus terlihat dari dalam diri kita. Jadi seperti itu, ya. Kita tidak usah menilai orang lain, ya. Jadi karena kan kalau kita nilai orang lain, begini, saya ketemu dengan saya sering ketemu dengan pelayan Tuhan. Kenapa itu yang dia omongkan? Kalau firman Tuhan, jadi sekali lagi saya renungkan firman Tuhan yang saya dengar di sini. Karena kan dari Januari kita dengar, dari Desember kita dengar firman tentang kasih, ya kan? Mengasihi Tuhan Yesus dengan perbuatan. Kita udah kasih apa sama Yesus itu kita orang sama orang. Kita udah kasih emas, temennya mur. Persembahan apa yang sudah kita kasih sama orang? Yesus sudah selamatkan kita. Apa yang sudah kita buat untuk gerejanya? Terus kalau kita lihat lagi renungan Kisah 2, kita sudah bawa jiwa berapa ke gereja kita? Itu yang diomongkan. Kita sudah kasih apa sama gereja kita? Apakah kita jadi tim doa? Puji Tuhan, berarti kau baru punya 41, 42. Tekun dalam pengajaran, sudah STH, S1, S2, S3, puji Tuhan, kau sudah punya itu. Apakah dari pelayananmu sudah Tuhan tambahkan jiwa baru? Belum. Saya jemaat sudah bawa jiwa berapa? Kau kalau ngomong pandai kali. Pelayan Tuhan juga sudah bawa gereja berapa ke gereja anak? Kok anak ngomongnya pandai kali. Kalau memang Anda sudah ditebus oleh darah Yesus, Anda menyadari Anda sudah diselamatkan Yesus, jadilah hamba Yesus. Saya menghambakan diri saya kepada Kristus. Suatu kali jadi si udah ngomong, saya juga kayak gitu. Apakah Anda punya itu? Berarti Anda menjadi bos. Itulah model Lucifer
di surga, merasa lebih hebat dari Tuhan. Jadi itu isinya. Makanya di dalam kita ini roh kebenaran atau roh Lucy, ya, karena kita kan sudah lewat sekolah kami, tante kami udah lewat sekolah kayak itu kami diajarin sama ibu mentor kami, guru kami, ya. Banyak pelayan itu dia kupas itu karena kan ini pelayanan pujian penyembahan. Jadi saya pikir kalau saya saja belum bisa menangkan jiwa, saya tidak bisa ngomong sama orang lain. Saya akan memberi diri saya dalam satu kelompok gereja sebagai tinjauan di pemuji penyembah pelayan Tuhan dan tekun dalam pengajaran dan memberi apa yang bisa diberi sampai nanti Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa baru. Nah ini hasilnya dari ibu nanti, ibu dan kami, kita harus lakukan ini di sini maupun di mana. Nanti kita bulan depan akan berkunjung ke gereja Bapak ini setelah rakerda. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tidak bisa bawa apa, kita bawa kue, bawa minuman. Itu maksudnya, jangan kita bawa teologi kita. Siapa yang mau menerima? Kalau kita bawa itu, tidak ada satupun jiwa. Makanya banyak kan STH. Tidak bisa menangkan satu jiwa. Kita jangan bawa itu. Bawa kasih, bawa kabar baik. Apa yang bisa kita kasih? Nah ini kan apa yang sudah kami lakukan dan Tuhan terus berkati kembangkan di gereja ini, ya. Nanti kalau sudah menjadi satu kelompok, biarpun satu jiwa, itu mahal harganya. Coba kita baca Yohanes 21. Yohanes 21. Waktu dulu awal-awal kami di sini 10 tahun ya kami preachingnya itu semua kabar baik. Yang manis-manis, susu seperti yang Bapak ini bilang. Dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Sekarang ini sudah tahun 10 sampai ke tahun 15. Ya, sudah kalau dulu kan sibuk lah nyari semen, nyari batu, nyari ongkos, nyari uang, bagaimana supaya bisa beli nasi bungkus biar bisa kami makan. Tak ada yang kami pikirkan bagaimana Tuhan, ya pasti udah juga seperti ini. Bagaimana Tuhan berkati gereja ini. Tidak ada kursi Tuhan, tidak ada kipas, tidak ada uang kami makan, tidak ada uang beli nasi, tidak ada, memang nggak ada. Kalau pelayanannya anak-anak, tidak ada. Jadi sibuklah bergumul untuk perut, ya, dan melayani apa yang bisa dilayani, jiwa-jiwa melayani kan. Oke. Kan setelah kenyang sudah. Dari yang semua nggak punya rumah, semua nggak punya apa. Oh namanya juga masih anak sekolah, sepeda pun nggak punya kok, motor pun nggak punya. Sama-sama ya. Setelah diberkati, kan seharusnya bertumbuhlah iman itu, pengharapan dan kasih. Masa kita hanya mau kasih saja? Udah dikasih kita kerjaan media mall, udah dikasih kita nafas, sudah dikasih kita kesembuhan, sudah dikasih kita keselamatan, sudah dikasih kita rumah. Ya, kurang apa lagi Yesus kasih sama kita di sini semua? Udah dikasih mobil. Terus kita kasih apa sama Yesus? Banyak yang kasih sampah. Banyak yang kasih apa? Kasih sampah, urapan kusta. Ya, jadi ini sudah berkati apa yang dia kasih sama aku di sini? Nyembah aku di sini tidak. Lakukan perintahku tidak. Berfellowshipku dengan tidak. Berikan hartanya tidak. Jadi apa yang kau kasih sama aku? Makanya banyak Tuhan Yesus nyala kau pembuat kejahatan. Ya, menyala kau pembuat kejahatan. Kau buat apa sama aku? Kau kasih apa di gerejaku? Penyembahanmu pun tidak, uangmu pun tidak, menginjil pun kau tidak. Ya, itu yang Yesus lihat sama kita ya. Nanti kalau sudah sama-sama apa yang Tuhan mau, inilah yang disampaikan oleh Bapak Gembala Yohanes 21. Ya, kita jadi domba dan hamba Tuhan menggembalakan kita domba-dombanya. Coba kita baca Yohanes 21. Ya. Kalau kita tergembala dengan baik, ya. Yohanes bilang, Yohanes 10, ya, tidak ada satupun bisa mengambil kita dari tangan Bapa. Artinya kan sampai di surga Tuhan menyertai kita. Yohanes 21. Gembalakanlah domba-dombaku, ya. Ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kita ini kan sudah digembalakan. Kita sudah punya semuanya. Banyak jemaah sudah punya semuanya. Bukan dia cari domba, dia terus cari harta. Terus hartanya untuk apa? Untuk gereja juga tidak. Dia tidak ke gereja, tidak ikut doa seperti bapak ibu. Sibuk berdagang, sibuk berbisnis. Ya, kasih perpuluhan pun tidak. Kasih pembangunan pun tidak. Support pelayanan gembala sidang untuk sekolah penginjilan pun tidak. Tidak ada. Jadi untuk apa dia kerja? Padahal dia sudah diselamatkan, sudah diberkati. Makanya banyak dibuang ke lautan api. Kalau kita sudah jadi domba, kita harus jadi domba yang tergembala. Domba itu kasih susu, kasih bulwor kepada pemiliknya, kasih dagingnya, ya. Terus kita ini sudah selamat, kita ini bertujuh sudah selamat. Tugas kita apa? Ini seperti Petrus, gembalakan domba. Kenapa 3 kali? 3 kali dia mengkhianat. 3 kali dia menangkal. Itu dosa. Makanya doanya 3 kali. Biar 3 kali dia insaf, 3 kali lipat, ya. Dia banyak orang udah 100 dosanya, ya, satu pun dia nggak pernah insaf. Si Buddha bilang setiap hari bertobat, akui dosa-dosamu. Yang diampuni, dosa yang diampuni adalah dosa yang kau akui, bertobat, ya. Kan itu prinsipnya. Dengar itu baik-baik. Bertobat setiap hari. Banyak, waktu saya kecil saya lihat banyak orang yang seperti ibu ini berdoa. Ada yang rame-rame, ada yang sendiri. Ketika Tuhan berkati sudah punya perusahaan, dia tidak lagi datang doa. Dia sudah kaya, Bu. Sibuk dia ngurus perusahaannya. Kan saya dari kecil saya lihat ini, semua nggak punya. Sibuk, setelah udah kaya punya perusahaan, sibuk pindah gereja. Cuma itu aja isinya, ya. Yesus muntah kayak gitu. Saya aja muntah. Dia nggak dapat sedekah kaya, apakah dia kasih uang yang miliaran itu ke gerejanya? Gereja kan gereja kami tuh tidak. Tapi dia bisa kasih pejabat mobil Mercy. Dia kasih ke gerejanya Tuhan Yesus yang ada di dalam lembaga gerejanya, dia kasih sampah. Kayak gitu mau masuk surga? Enggak. Kalau sudah jadi domba, kita digembalakan. Artinya si Petrus kan tugas dia apa? Menggembalakan. Sama kan kita udah digembalakan, sudah dimuridkan. Tugas kita ini, jiwa-jiwa yang datang ini, ada yang belum menerima Yesus, gembalakan. Kaum ibu, gembalakan kaum ibu. Kaum bapak, gembalakan kaum bapak. Kaum muda, gembalakan kaum muda. Ajar itu kaum muda. Anda tidak bisa ngajar kaum muda sebelum Anda ajar dirimu. Anda kaum ibu tidak bisa Anda ngajar kaum ibu yang ada sebelum Anda ajar dirimu kaum ibu. Jadi setelah sudah jadi pelayan diangkat gembala, banyak mereka mau ngajar bapak gembalanya. Bukan dia ajar dirinya atau keluarganya bertobat, dia suruh bapak gembalanya bertobat. Saya lihat isinya itu aja, ya. Berarti dia bukan domba, ya. Saya tidak ngajar saudara. Saya ngomongin, saya ajar diri saya. Itu sudah jadi kebiasaan saya waktu saya baca. Saya gitu, sebelum mami preaching, saya selalu preaching itu saya ngajar bapak untuk diri saya, bukan untuk kalian. Setiap kali saya layani evangelis untuk Yesus, karena saya praktekkan apa yang saya alami dan Roh Kudus menjamah saya itu. Ingat maksudnya ini. Terus kalian kaum muda, di sini kan ada anak-anak yang laki-laki, mereka tidak boleh di sini. Kenapa 3 kali saya baca dan saya belajar? Itu kan ada yang dia sudah dewasa, ada dia yang masih kecil. Kalau hari Minggu itu khotbahnya untuk jemaat dewasa, bukan untuk anak-anak. Anak-anak ini keluarkan di sana, dia ceritalah sekolah Minggu, Nabi Musa, Nabi Daud, Yesus, pahlawan. Tapi intinya kepada Yesus, harus hidup suci, terima Yesus. Ya, kemudian ngapain kalian sini nganggur-nganggur? Tapi itu malah kasih roster si Meta, si Osby. Kan pemuda ini kan udah digembalakan hari Sabtu. Ada 5 atau 7 orang. Jadi hari Minggu itu kalian gembalakan domba-domba yang masih kecil itu loh. Mereka akan lihat, oh saya diajar oleh kakak-kakak saya. Terus saya dikasih Terus yang ngajar anak-anak ini bukan kaum muda, ibu-ibu. Apa gunanya ibu-ibu sudah digembalakan? Nah begitu. Inilah namanya gembalakan domba. Apakah kita mengasihi Tuhan? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita gembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus yang ada di sini. Jadi apa yang kita lakukan di sini, di luar sana pun saya lakukan baik di sekolah maupun di gereja orang lain. Itu namanya kita mengasihi
Tuhan sampai jiwa-jiwa itu diselamatkan. Nanti siapa yang selamatkan mereka? Roh Kudus. Melalui kasih kita, doa kita, nanti Roh Kudus akan menjamah mereka seperti Roh Kudus menjamah Mama Meta. Ya, nanti Roh Kudus akan menjamah sampai nanti jiwa-jiwa itu diselamatkan. Setelah jiwa-jiwa itu diselamatkan, jiwa-jiwa itu biarlah tergembala menjadi domba, akhirnya menjadi murid. Sampai nanti kita ini murid-murid menghasilkan murid. Kita tidak bisa jadikan murid. Nanti Yesus yang akan menjamah kita, kerjakan bagian kita. Nah, itulah namanya kita mempraktekkan Matius 28, jadikan semua bangsa murid. Ini kerja, ya. Baru Kisah Rasul 2 ini kita kerja, ya. Ini kita berdoa, ini kita kerja, berdoa di alam roh, usir setan, doakan orang, ini kerja, ini kan namanya bekerja. Nah, begitu, ya. Nanti Roh Kudus yang akan menjamah jiwa-jiwa itu. Jadi kalau kita kerja, ya kita nggak bisa bilang orang lain. Kita lihat adalah pekerjaan kita, oh Tuhan, ya bagaimana supaya nanti seluruh keluarga saya diselamatkan. Kalau kita tabur yang baik, Tuhan akan menabur apa yang Gembala sedang lakukan di sini. Tuhan juga menabur yang baik untuk keluarganya. Saya lihat ya, keluarga-keluarganya sudah ada yang masuk ke gereja karismatik. Nah, itu yang dulu. Jadi kalau Yohanes 21, siapa yang Tuhan kirim kepada Petrus? Orang-orang saleh dari seluruh dunia datang di Yerusalem. Itu yang dikembangkan Petrus, itu yang dimulihkan dari pelayanan inilah Injil. Kemudian Rasul Paulus diselamatkan Tuhan. Rasul Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Injil sampai ke Indonesia, dan hari ini Injil sampai di kita. Kita diselamatkan karena Injil. Jadi banyak jiwa sudah diselamatkan oleh Petrus melalui gereja Pak Petrus, nanti melalui gereja Bapak. Ya, ibu ini setia, nanti doakan anak jadi hamba Tuhan. Kalau anak ibu ini jadi hamba Tuhan, berarti kan ibu ini menghasilkan buah, jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kan anak ibu ada 3. Doakan nanti anak ibu 1 jadi hamba Tuhan. Pelayanan ibu tidak sia-sia, menghasilkan buah. Demikian juga ini, anaknya Bapak ini pasti akan jadi hamba Tuhan. Ini yang berguna. Kalau dia jadi presiden, jadi raja, jadi insinyur, itu kan untuk dunia. Tuhan Yesus tidak cari itu. Tuhan Yesus cari orang-orang yang mau jadi hambanya, melayani jiwa-jiwa masuk dalam hal itu yang Tuhan Yesus cari. Kalau dunia butuh presiden, butuh raja, butuh pangeran, butuh penyanyi, butuh artis. Tuhan Yesus tidak butuh, karena itu tidak bawa jiwa ke surga. Ngerti ya? Kita melayani jiwa-jiwa, itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan senang. Pekerjaan yang paling mulia di bumi adalah menjadi hamba Tuhan, melayani jiwa-jiwanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian. Ya, Engkau ada di tengah-tengah negara kami. Amin. Engkau berkenan pujian kami, pujian penyembahan kami. Kami bersyukur kebenaran firman yang terus membimbing, mendidik, memberikan ya Tuhan Yesus motivasi, bahkan menjadi penuntun bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan kami roh yang mengasihi. Tuhan. Lain itu ya Tuhan, tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Dan berikan kami ya Tuhan hati untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat ini ya Tuhan, supaya jiwa-jiwa itu mendapatkan keselamatan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan jadilah kami memperhitungkan sebagai tindakan iman di hadapan ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat khususnya buat Bapak Gembala, pasangan ya Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, yang tahu kondisi hambamu Tuhan. Di siang hari kami mohon dalam pulihkan kesehatannya, sembuhkan sakitnya, berikan dia kekuatan yang baru, berikan dia ya Tuhan Yesus bahkan pengurapan yang baru, sehingga ya Tuhan lebih lagi dia ya Tuhan bisa bersama-sama dengan kami berdua memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami pulang dari tempat ini, dialah Tuhan yang terus menyertai kami ya Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.